Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya dengan Hafiz Marwan selaku Sales Eksekutif di PT Cipta Satria Informatika. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti salah satu sesi dari webinar series yang selalu rutin kita adakan ini. Meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti ini, semoga kita tetap semangat ya Pak untuk belajar bersama-sama. Webinar kami kali ini mengambil tema yaitu Documentation and Visualization Workflow in Manufacturing yang nanti akan dibawakan oleh rekan saya dengan Mas Alfian. Beliau merupakan technical specialist kami dan juga salah satu instructor di Authorized Training Center kami, Pak. Untuk webinar series yang kami selenggarakan ini adalah salah satu event dari rangkaian event yang selalu rutin kita adakan. Tujuannya untuk terus memberikan dan sharing informasi, knowledge, dan skill dari teknologi, desain, dan engineering Autodesk. Biasanya selain webinar ini, kita juga rutin mengadakan technical workshop atau workshop online yang sudah rutin kita adakan setiap hari Jumat, Pak. Namun itu sifatnya hands-on dan sebetulnya juga merupakan lanjutan dari webinar ini. Nah, mungkin itu saja beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita akan masuk ke materi webinar yang akan dibawakan oleh Mas Alfian. Pada Mas Alfian, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Kembali lagi berjumpa dengan kita dari tim Cipta Satria Informatika. Untuk topik kita di webinar series sore hari ini seperti yang disebutkan Mas Hafiz sebelumnya, yaitu kita akan explore dan bahas terkait drawing documentation dan visualization untuk di manufacturing industries. Pada agenda kali ini saya akan dibantu rekan saya nanti oleh Mas Bayu Erik. Mas Bayu ini juga certified engineer untuk inventor profesional, juga certified instructor di Training Center Autodesk. Kita sore hari ini kita akan lebih banyak explore terkait inventor drawing, back to basic kembali, ya, bagaimana kita melakukan setting atau bekerja dengan inventor drawing, hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan nih untuk di inventor drawing. Misalkan kita sudah selesai membuat model desain, apakah itu part atau assemblies atau drawing assembly presentation. Tentu saja kan kita salah satu output dari 3D model adalah drawing documentation. Ya, tentu saja kita harus memberikan informasi yang detail, ya, dan tentu saja efisien dan cepat untuk generate drawing di Autodesk Inventor. Hal apa saja perlu kita persiapkan, dan biasanya ada beberapa feature yang jarang sekali digunakan oleh beberapa user Inventor, tapi sebenarnya itu sangat berguna sekali, ya, untuk mempercepat proses pembuatan 2D drawing di Autodesk Inventor. Juga, oh iya, ini sebenarnya saya lupa untuk memasukkan salah satu item, yaitu terkait drawing automation di Inventor yang merupakan salah satu new feature di Autodesk Inventor 2021, yaitu kita menggunakan fitur iLogic untuk generate 2D drawing secara otomatis, ya. Kemudian juga bagaimana kita membuat rendering visualization atau membuat fotorealistic image dari model environment di Inventor, dan juga overview singkat terkait virtual reality di solution manufacturing dari product design manufacturing collection dari Inventor, dari Autodesk, ya. Jadi selain kita salah satu output 2D drawing, 3D model yang kita buat itu kita bisa gunakan juga untuk kita generate
visualization di virtual reality. Tujuannya apa? Untuk dapat kita mereview lebih komprehensif ya. Jadi seolah-olah kita berada di environment design yang kita buat. Nah, untuk Q&A, Bapak Ibu bisa menyampaikan di kolom chat atau di feature Q&A pada akun Zoom Bapak Ibu semua. Nanti kita akan discuss di sesi Q&A atau nanti juga rekan saya, Mas Bayu akan membantu menjawab di chat atau di Q&A. Baik, kita mulai di sesi yang pertama, yaitu Inventor Drawing. Nah, di versi 2021 ini, Inventor sangat signifikan untuk penambahan peningkatan performance dari sisi drawing ya, khususnya untuk large assemblies. Tentu saja kita juga harus melakukan beberapa setup dan optimization untuk kita bekerja dengan drawing ketika kita melakukan desain modeling large assembly seperti contoh yang ada di slide yang saya tampilkan di sini. Nah, yang pertama kita akan mulai dari environment dan setup. Apa sih yang perlu kita persiapkan ketika di Inventor Drawing Environment? Yang pertama di sini adalah application option setup, ya, general. Ya, jadi pada Inventor application setup ini hal-hal apa sih yang perlu kita setup? Misalkan contoh salah satu tujuan kita di sini adalah untuk performance optimization, misalnya kita bekerja dengan assemblies. Kemudian misalnya ketika di drawing environment kita juga harus ada yang perlu kita setup di drawing style-nya. Nah, kalau misalkan di setup sebelumnya itu adalah terkait application, di drawing style and standard itu adalah per dokumen setting. Misalnya default standard, apakah kita akan mengacu ke standar JIS, ISO, ASME, ya, misalkan berkaitan dengan projection type dan dimension style, misalkan dimension configuration, annotation misalnya ya, kemudian terkait text style dan lain-lain. Kemudian di drawing template ya. Nah, ini masih berhubungan dengan drawing style and standard yang saya mention barusan, yaitu misalkan terkait style dimension, kemudian default standard, ini kita bisa capture, kita simpan sebagai template. Jadi setiap kita membuat new dokumen drawing tidak harus melakukan setup dari awal untuk style dan standarnya. Juga salah satu new feature di Atlas Inventor 2021 yaitu Logic template untuk automation drawing creation. Jadi kalau misalkan di versi-versi sebelumnya ketika template ini biasanya kan kita adalah blank ya, blank template ya. Nah, tapi di versi yang baru dengan kita konfigurasi tambahkan Logic configuration di sana, kita bisa buat template. Jadi ketika kita membuat new drawing, kita akan otomatis tergenerate view yang kita configure di Logic. Misalnya akan otomatis tergenerate view front, side, dan isometric view-nya. Bahkan lebih advance lagi, kita juga bisa generate untuk annotation dimension menggunakan Logic. Ya. Oke, kita mulai yang pertama yaitu di application setup. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Saya akan ke Autodesk Inventor-nya. Di sini saya share screen untuk Inventor-nya. Ya. Oke, sudah terlihat ya untuk Inventor-nya. Nah, di sini di application option, oke,
Kita break sejenak ya untuk mendengarkan azan asar sebentar. Baik, terima kasih bersedia menunggu. Nah, ketika di inventor drawing, environment yang pertama kita setup di sini adalah application option di tab drawing. Oke. Di tab drawing di sini. Nah, pertama di sini adalah display language ya. Di sini kita usahakan di sini kita unchecklist ya. Misalkan by default di sini unchecklist ya. Nah, tujuannya apa display language ini kalau misalkan tampil di situ akan line weight-nya sesuai dengan layer yang kita setup di style-nya nanti. Nah, kaitannya dengan assembly performance ini kita unchecklist. Kemudian di show preview as shaded atau bounding box ya. Misalkan kita kerja dengan RC, di sini saya akan prefer menggunakan sini adalah bounding box ya. Nah, perbedaannya ketika shaded dan bounding box seperti ini, misalnya di sini saya setup sebagai shaded ya. Nah, ketika saya setup sebagai shaded ya, misalkan saya placement drawing misalnya. Oke, misalkan ini. Nah, ketika placement drawing di sini tampil preview dari view yang akan kita lokasikan, ya. Nah, kalau misalkan ini masih assembly-nya nggak terlalu besar ya, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita punya assembly seperti contoh yang di drawing slide sebelumnya, ini akan tentu saja performance-nya akan berbeda. Nah, di sini ketika application option-nya di sini saya setup sebagai bounding box ya. Nah, inventor dia nggak nge-load terlebih dahulu view representatifnya di preview ya. Jadi ketika saya di sini, nah sini hanya berupa bounding box saja, yaitu view tab-nya misalkan saya klik seperti ini ya. Jadi area code dari view yang akan tergenerate. Ya, misalkan saya klik OK, nah di sini nggak akan tergenerate view previewnya. Nah, kaitannya dengan assembly ini akan sangat meningkatkan performa di inventor drawing. Kemudian di setup selanjutnya, yaitu misalkan di sini terkait dimension type reference, apakah misalnya di sini ketika radial dimension dan geometric dimensionnya, atau misalkan tipe geometric dimension dan lain-lain, ya ini kan kita bisa setup di sini. Nah, itu untuk application option di inventor untuk drawing, ya. Yang utama adalah di sini language display dan view preview display. Ya, selebihnya biarkan sebagai default. Nah, kemudian yang perlu kita setup ketika kita di inventor drawing yaitu di sini. Nah, kita akan ketika pertama kali kita misalkan belum punya template yang akan sering kita gunakan di inventor drawing, langkah pertama setelah application option adalah di sini, style editor. Nah, tapi terlebih dahulu di style editornya di sini, ya, di settingan inventor project itu kita harus di inventor projectnya di sini, misalkan saya bekerja di automotive Jeep design project. Nah, di use style library di sini usahakan di sini adalah read and write. Ya, kenapa? Ketika di sini read only, kita tidak bisa melakukan save untuk style yang tadi kita buat, ya. Jadi akan revert ke default setting untuk stylenya. Jadi usahakan di sini kita jadikan read and write, ya. Oke. Nah, di sini saya close terlebih dahulu ya. Untuk filenya saya ingin merubah di sana settingan untuk projectnya sebagai read and write untuk stylenya, karena untuk merubah settingan project file tidak boleh ada file yang sedang terbuka di inventor application-nya. Oke,
Misalkan di sini saya buat new drawing file di sini. Nah, selanjutnya saya ke tab manage, lalu ke style editor. Apa saja yang perlu kita siapkan di sini? Yang pertama yaitu misalkan dari default standar. Misalnya saya menggunakan template tadi dari JIS. Nah, kemudian misalkan di unit measurement-nya kita akan menggunakan apa? Ya, kemudian decimal marker, dan di view preference. Nah, di preference ini penting karena kalau misalnya kita gunakan template ISO, by default di sana adalah projection tab-nya adalah first angle. Nah, biasanya yang sering kita gunakan di sini adalah third angle projection type. Kemudian di style untuk dimension. Nah, di style untuk dimension, misalnya di sini saya shift terlebih dahulu. Kemudian di JIS misalkan yaitu yang paling penting. Sini saya tampilkan yang setting yang perlu kita tampilkan yang penting-penting saja. Misalkan yaitu di dimension setup, annotation setup ini. Misalnya untuk extension, origin, offset. Misalnya di sini biasanya kan di sini saya setup 1 mili ya, supaya tidak confuse ya untuk ketika pembacaan drawing. Kemudian ini cukup jelas, cukup clear ya. Kemudian terminatornya apakah misalkan di sini biasanya untuk manufacturing biasanya adalah dengan field seperti ini. Kemudian teks ya. Untuk style, text style di sini kita ubah misalkan dari text height-nya di sini ya. Kemudian dari tipe radius ya, misalnya kalau misalnya ISO misalkan saya prefer dengan horizontal, kemudian juga di sini untuk radius horizontal dan lain-lain ya. Nah, kemudian berikutnya adalah part list. Nah, biasanya saya setup di sini adalah part list ya. Nah, di sini informasi apa saja sih yang biasanya saya akan tampilkan di part list ya. By default di sini adalah item, quantity, part number, dan description. Nah, untuk merubahnya di sini kita bisa ke column chooser. Column chooser di sini kita misalkan tambahkan yaitu material name misalkan ya, material name, kemudian saya move up, lalu di sini saya move up dan saya tambahkan komponen yang lain misalkan unit quantity misalnya, dan saya oke ya. Jadi nanti akan tampil di information part list adalah seperti ini. Nah, tentu saja ini harus kita sesuaikan dengan existing standar yang kita gunakan di perusahaan kita masing-masing. Nah, kemudian banyak ya, misalkan di sini ada misalkan untuk teks, yaitu untuk view annotation, revision table, layer, dan lain-lain ya. Kemudian saat saya save close, nah kemudian selanjutnya ketika saya sudah mempunyai style, definition, dan standar yang sudah saya set up, supaya di new drawing berikutnya saya tidak perlu set up dari awal lagi. Nah, settingan yang sudah ini, yang sudah saya configure, ini saya bisa save as sebagai save copy as template. Ya, save copy as template, lokasikan di default location saja. Biasanya kalau saya cenderung di default location, kecuali kalau misalkan kita berbagi template dengan tim yang lain, misalkan kita lokasikan di network sharing misalnya, kita bisa lokasikan juga di sana. Misalkan di sini saya create my drawing standar misalnya, ya, kemudian saya save. Jadi ketika membuat new drawing di sini saya akan tampil my drawing standar, ya, di sini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu drawing resources. Ya, misalnya di drawing resources di sana ada data block dan default border, dan di sana ada sketch symbol. Nah, sketch symbol ini biasanya
biasanya kita kenal hanya sekedar misalkan untuk survei simbol, welding simbol, dan datum simbol misalnya. Sebenarnya ini kita bisa manfaatkan untuk information annotation yang lain, ya. Nah, kemudian di sini untuk title block di sini, ya. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini dari biasanya kan memuat informasi file name, designer, kemudian title drawing, kemudian drawing number, kemudian skill, dan lain-lain. Nah, ini biasanya kalau misalkan kita sebelumnya bekerja dengan AutoCAD atau yang lain, misalnya kan kita input manual ya, atau misalkan dengan attribute definition. Nah, untuk di Inventor sangat memungkinkan untuk kita link ya, kita hubungkan ya dengan properties dari dokumen, apakah itu dari model assembly-nya atau dari properties dokumen drawing. Jadi di sini tidak perlu kita input manual. Jadi dia akan otomatis menyesuaikan dengan field dari properties dokumen. Kemudian juga drawing border di sini. Ini misalkan drawing border ini kan ketika kita menggunakan kertas A2, A3, A4 saja di sini drawing bordernya kan lain-lain ya. Nah, di sini kita bisa buat border default customization. Juga dengan sketch symbols. Nah, saya akan ke Inventor. Contohnya misalkan di sini. Ya. Nah, sebagai contoh di sini adalah title block default dari standar template edges. Nah, di sini saya ingin mengkonfigur misalkan untuk scale dan lain-lain ya. Nah, di sini supaya otomatis di sini ya, saya di sini klik kanan edit definition, misalkan di sini adalah scale dari drawing ya, general scale. Nah, untuk menghubungkannya tanpa harus kita input manual, misalkan di sini saya buat fix text-nya dulu terlebih dahulu ya. Misalkan ini adalah scale terlalu besar, size-nya misalkan ini saya kurangi jadi 2. Oke, kemudian baru sini saya input yaitu untuk dynamic text-nya. Nah, di sini saya ambil dari input parameter yaitu sheet properties. Nah, untuk general scale di sini saya ambil di sini adalah initial view scale. Kemudian saya put di sini size-nya misalkan 2,5 ya. Kemudian saya put di sini. Saya klik OK ya. Di sini initial view scale-nya. Kemudian saya finish sketch ya. Dan misalkan saya tambahkan lagi misalkan untuk check by misalkan di sini ya. Dan misalnya apakah misalkan drawing location directory misalnya bisa saya tambahkan di sana ya. Nah, misalkan di scale-nya misalkan saya pertama kali misalkan saya general scale-nya dan saya gunakan misalkan ya di sini please view misalnya saya ambil salah satu file dokumen dari sini assembly. Oke, yang sederhana aja misalkan ini. Nah, di sini misalkan initial scale-nya adalah 1:1 misalnya atau 1:5, otomatis ini akan otomatis terkonfigur sesuai. Nah, kita lihat di sini 1:5. Ketika sini saya rubah 1:1 ya. Oke, 1:1 terlalu besar ya. Misalkan 1:10 misalnya. Nah, otomatis ini akan otomatis terbuat di sini ya. Nah, tanpa harus kita put manual. Nah, setiap sheet drawing itu akan berbeda-beda tergantung initial scale yang kita input di sini. Nah, kemudian misalnya di border. Nah, di border biasanya ada beberapa company yang misalkan di sini adalah informasi untuk drawing directory location-nya misalnya. Nah, di sini saya buat dulu misalkan saya create di sini ya di annotate di tab manage, kemudian di sini ada border, kemudian
Oke, saya mulai dari sini aja, yang set drawing border. Oke. Nah, di sini ketika saya punya default di sini horizontal zone-nya berapa, kita setup ya. Kemudian kita klik biasanya di left, biasanya di sini saya tentukan misalkan 20 misalnya. Saya klik OK. Nah, di sini akan otomatis tercreate. Nah, di drawing border ya, di sini. Oke, selanjutnya adalah terkait drawing simbol. Nah, biasanya di sini ketika di annotation ya, ketika misalkan di simbol di sini kan biasanya kita terbatas misalnya hanya surface atau well-bead simbol misalkan. Nah, sebenarnya sini kita bisa tambahkan untuk kebutuhan lain, misalnya untuk define new symbol, misalkan di sini saya buat yaitu teks, misalkan di sini ya, berupa automatic text, misalnya paint direction misalnya ya. Nah, paint direction. Nah, kemudian ya saya buat seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini saya misalkan paint ya. Nah, kemudian misalkan di sini ada tambahannya, misalkan di sini saya insert sketch symbol dari paint ya, silakan saya klik OK di sini ya, klik continue. Nah, kalau misalkan tanpa ada annotation ladder-nya, tinggal klik. Nah, kalau misalkan kita tarik, dia akan automatically ada annotation ladder di sini. Kalau misalkan kita tanpa annotation ladder, kita langsung klik kanan, continue dan escape. Nah, di sini akan muncul di sini di paint direction. Tidak hanya sekedar jadi kalau misalkan saya analogikan dengan di AutoCAD, ini adalah berupa dynamic block ya, berupa blok yang kita bisa gunakan kapanpun di drawing. Next, selanjutnya yaitu terkait dimensioning. Nah, ada beberapa feature yang biasanya jarang sekali digunakan oleh beberapa user ya, misalkan terkait kadang ada kesulitan, misalkan contohnya untuk membuat pengen dimension seperti ini misalnya. Kemudian membuat dimension origin dimension dan retrieve model dimension. Nah, yang menarik di sini adalah retrieve model dimension salah satunya. Kenapa? Karena ketika kita di sketch modeling ya, di model environment, ketika kita membuat sketch di sana kan kita biasanya sudah menambahkan di sana adalah dimension ya. Nah, ketika kita bawa ke drawing itu kan nggak otomatis tampil di drawing sebagai annotation. Nah, dengan retrieve model annotation kita bisa automatically convert dimension value yang ada di sketch menjadi annotation di drawing. Nah, contohnya seperti ini. Saya tampilkan di inventory terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini misalnya saya open tadi misalkan ya. Nah, misalkan ini saya ada komponen seperti ini, saya ingin membuat drawingnya ya. Nah, dengan template yang sebelumnya saya buat. Nah, saya top di sini. Nah, atau misalkan scale-nya 2:1 misalnya, saya klik OK. Nah, soalnya kan kita perlu dimension ini ya. Nah, tapi biasanya di sini kan kita kebawanya di sini ketika kita ini adalah dari yaitu center point dari arcus atau circle. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin yang kita tampilkan sebenarnya ini tangent dimension. Nah, di tangent dimension kita klik di sini ya. Kemudian
arahkan ke sini. Nah, kemudian kalau misalnya kita perhatikan di sana, di situ ada namanya node warna kuning, kemudian kita klik. Nah, di sini akan menjadi tangent. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu misalkan, nah di sketch, sebelum di sketch ini kan saya sudah punya yaitu beberapa dimension misalnya. Oke. Nah, ketika di sketching itu kan kita sudah membuat beberapa dimensioning ya. Misalkan seperti ini. Nah, bagaimana memanfaatkan dimension value yang sudah kita buat di sketch ini untuk tampil di Inventor drawing sebagai annotation dimension. Nah, misalkan di sini saya create drawing view dari standar yang existing. Misalkan di sini saya tambah front, di sini saya klik 1:5 misalnya, saya klik OK. Nah, yang kita lakukan di sini adalah dari tab annotate, di situ ada retrieve model annotation. Nah, kita klik view-nya. Nah, di sini akan otomatis ke bawah. Ya, ini akan otomatis ke bawah tergantung style yang kita tentukan. Kemudian saya klik all, saya sorot semuanya di sini, saya klik OK. Nah, kemudian di sini saya bisa arrange dimensionnya. Nah, seperti ini. Ya. Kalau tadi kan masih berantakan ya, jadi saya arrange, saya pilih all, kemudian saya capture pada posisi yang sesuai yang saya inginkan. Nah, salah satu benefit kita gunakan retrieve model dimension yaitu ketika di sini saya ubah dimensionnya, ya, saya klik pada dimension di sini. Kemudian saya klik sini edit model dimension. Misalkan saya ubah menjadi 1460, ini akan men-trigger dimension value yang ada di model environment. Ya. Nah, ini akan men-trigger yang ada di model dimension. Contohnya saya contohkan yang ada di sini saja. Ya. Misalkan dimensioningnya ini ya, saya klik OK. Oke. Kemudian di sini saya tampilkan juga misalkan untuk project view dari sini. Nah, saya ingin tampilkan yaitu dimensionnya ini. Ya, saya klik OK. Nah, ketika saya klik kanan edit model dimension, misalkan di sini saya masukkan 20. Nah, ia akan mengedit modelnya. Berbeda ketika saya annotation biasa ya. Nah, di sini ketika klik kanan ya, di sini tidak ada edit model dimension ya. Menariknya dengan di sini adalah kita bisa edit model dimension directly di Inventor drawing. Oke, sampai di sini pertanyaan silahkan disampaikan di kolom chat. Nah, kemudian di trik selanjutnya yaitu di view representation. Nah, ini juga menarik ya. Biasanya ketika ini bisa kita manfaatkan ketika membuat drawing documentation misalkan untuk urutan tahap-tahap assembly misalnya ya. Atau misalkan kita ingin menginformasikan bahwa di sana ada positional representation ya. Nah, untuk view representation dari drawing ya, tentu saja ini kita persiapkan dulu di Inventor modelnya. Ya, apakah itu di assemblies maupun di part. Nah, di sini misalkan saya share screen kembali untuk inventornya
Ya, misalkan saya open salah satu model, ya, misalkan ini. Oke. Nah, saya ingin misalkan ini saya tampilkan, saya buat beberapa view representation, ya. Nah, misalkan ini adalah untuk integration, kemudian misalkan saya buat lagi, tapi ini posisinya, oke, saya buat ke default terlebih dahulu. Nah, saya ingin height untuk pneumatic silindernya. Nah, silindernya di sini saya buat new view wrap terlebih dahulu. Misalkan di sini adalah saya post klik, misalkan adalah base part misalnya. Ya. Nah, ketika base part saya ingin tampilkan hanya base partnya saja. Ya, misalkan di sini untuk silindernya, di sini saya visibility-nya saya off kan, kemudian silindernya juga, kemudian ini juga, ya. Oke, ini juga saya hide, ya. Nah, kemudian saya save terlebih dahulu, ya. Nah, kemudian di drawing saya buat new drawing dari ini, create view dari assembly yang sedang saya kerjakan di sini. Oke, di sini saya buat, saya klik OK. Nah, by default, ketika kita membuat new view, dia akan create pada latest view dari assemblies. Ya. Nah, dengan melakukan manipulate view di sini, ya, misalkan di sini saya bisa tampilkan master, ya, kemudian saya bisa buat beberapa step, misalnya dari pertama yaitu full assembly, kemudian saya buat yang sama, ya, misalkan seperti ini, tapi sini adalah base part, ya. Oke, ini adalah tampak seperti ini, saya klik OK, ya. Kemudian saya buat lagi. Oke, ini kebalik posisinya, seperti ini aja. Oke, lalu misalkan di sini di assembly-nya saya buat lagi, misalkan di sini saya tambahkan untuk ini sebenarnya saya lock terlebih dahulu. Ya, saya buat new lagi, yaitu saya tambahkan di sini adalah included cylinder. Nah, kemudian di drawing saya buat base lagi, tapi di sini kali ini adalah, oke, ini belum saya save ya tadi di sini. Oke, post klik misalkan with cylinder. Nah, udah saya save. Oke. Nah, lalu di sini saya buat lagi untuk view wrap yang sama. Ya. Di sini kali ini oke, kok nggak ada. Saya klik OK terlebih dahulu. Oke. Ini harusnya ini saya master, ini saya lock terlebih dahulu. Oke, saya lock. Ya, di sini saya update. Harusnya di sini tampil. Oke. Nah, ketika kita bekerja dengan view wrap di sini, ini juga akan berpengaruh juga terkait part list. Ya. Nah, ketika di sini saya pilih part list-nya, misalkan dari view ini, ya. Nah, oke, ini saya delete misalkan ya. Nah,
Jika kita ingin tampilkan hanya view wrap ketika yang base part ya, sini, tapi di part listnya di sini tampil semua. Ya, nah ini harus ada yang kita edit di sini. Ya, di part listnya di sini ke filter sort. Ya, ke filter di sini. Select filter adalah by assembly view representation, limit quantity to visible component only, dan di sini adalah base part. Oke, saya klik OK. Oke, apply, dan sini hanya terbatas pada part listnya saja. Nah, itu salah satu tip untuk di Inventor drawing. Oke, selanjutnya untuk di automation drawing documentation. Silakan Mas Bayu untuk melanjutkan. Oke, jadi seperti tadi sudah disebutkan sama Mas Alfian ya, untuk drawing automation ini mungkin baru ada di latest version kita di versi 2021. Jadi sebenarnya untuk proses drawing automation ini kita nggak hanya sebatas membuat suatu bisa dibilang suatu dimension, lalu juga sheet format seperti itu, bahkan kita bisa lebih itu, seperti contohnya di sini kita bisa support untuk langsung dia membuat center line dan juga center mark, bahkan untuk leader node dan juga hold sama thread node itu juga sudah disupport dengan adanya iLogic. Mungkin sampai saat ini masih banyak yang belum tahu bahwa feature ini ada di Inventor 2021. Karena biasanya Bapak dan Ibu untuk iLogic biasanya hanya sebatas untuk melakukan proses pembuatan atau melakukan variasi desain. Oke, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu untuk menunjukkan bagaimana proses ketika kita membuatnya di Drawing Automation Inventor. Nah, di sini. Di sini sudah terlihat bahwa saya memiliki suatu assembly. Mungkin jika Bapak dan Ibu masih menggunakan proses yang bisa dibilang masih manual ya, biasanya kita dimulai dengan create drawing view, lalu kita memilih untuk template-nya, ataukah kita membuat template secara custom seperti itu, atau menggunakan yang sudah ada. Let's say di sini contohnya saya gunakan yang dari JIS, IDW, saya create. Nah, di sini mungkin akan sedikit kesulitan karena bisa dibilang nanti kita harus menentukan satu persatu. Nah, kalau misal kita membuatnya dengan iLogic, di sini sudah kita sediakan untuk form yang mana kita hanya butuh klik saja di sini. Kita tinggal butuh klik, lalu kita nanti ingin memilih di sini sebagai multi-sheet atau sebagai individual. Di sini kita tinggal create parameter assembly. Nah, di sini sudah tergenerate untuk parameter. Jika terlihat di sini kalau saya open parameter, di user parameter di sini terlihat ada yang namanya seperti drawing option. Di sini kita menggunakan nantinya untuk multi-sheet ataupun sebagai individual seperti itu. Jika kita menggunakan individual, maka nanti kita akan otomatis menggenerate satu persatu part per partnya. Tapi kalau kita tadi memilihnya adalah yang kedua atau yang pertama ya, yang di multi-sheet, ini dia nanti akan langsung tergenerate secara assembly seperti itu. Nah, kita tadi sudah melakukan proses generate parameter untuk si multi-sheet atau individual, lalu selanjutnya kita lakukan assembly, drawing, reuse, or creation. Nah, di sini kita tinggal pilih aja, kita bisa contohnya di sini saya apply. Nah, di sini dia di apply, dia mungkin tidak akan melakukan generate karena di sini nanti harus kita checklist juga untuk komponen drawing, karena komponen drawing ini berguna ketika kita ingin melakukan proses generate dia ke dalam 2D environment atau 2D drawingnya ya, seperti itu. Di sini saya checklist, saya apply. Di sini nanti akan ada notif assembly drawing is not found, creating
assembly drawing. Nah, ini akan masuk ke proses create proses drawing ya di sini. Nah, di sini terlihat dia akan melakukan proses generate. Dia langsung secara otomatis. Lalu bagaimana jika saya ingin melakukan juga suatu custom, contohnya seperti skala. Di sini skala terlihat dia 1:25. Kami juga sudah menyiapkan suatu form. Nah, di sini kita bisa melakukan form setup. Kita sebutnya adalah drawing configurator. Contohnya saya ingin mengubah sheet size-nya. Saya ingin menggunakan, saat ini saya gunakan adalah A2. Saya ingin mengubahnya menjadi A3. Di sini saya tinggal pilih. Otomatis nanti untuk ukuran sheet-nya juga akan ikut berubah seperti ini. Nah, di sini terlihat size-nya A3, skalanya 1:25. Kalau saya ingin mengubah untuk skalanya, contohnya di sini saya ingin mengubah 1:20. Saya tinggal pilih aja di sini 1:20. Atau kita juga bisa mengubah jarak atau spacing ya. Nah, di sini jarak atau spacing antar view. Contohnya di sini saya ingin mengubah view spacing horizontal dan juga vertikal. Nah, di sini kita tinggal geser aja. Nah, geser seperti ini, vertikal juga saya geser. Dia nanti akan langsung otomatis terubah juga seperti itu. Nah, ini jadi mungkin kita nggak perlu membuatnya benar-benar dalam satu persatu seperti yang bisa dibilang tradisional metode, karena di saat ini terutama di latest version kita di version 2021 kita dapat support iLogic sampai ke drawing configurator, tidak hanya sebatas view, bahkan juga untuk melakukan proses generate untuk dimension. Nah, seperti ini. Kita tinggal oke. Jadi nanti kita jika base-nya kita ubah, semuanya akan ikut berubah juga. Ini juga pada isometrik kita juga bisa mengubahnya. Jadi caranya sangat-sangat mudah kalau kita ingin membuatnya, karena di sini iLogic-nya adalah menggunakan global form. Jadi kita hanya membuat satu form, tidak dengan satu file, satu form, tapi ketika saya memiliki model kembali, nah contohnya di sini ya, saya ingin membuka ini, saya open satu partnya. Di sini nanti dia akan otomatis terbawa juga untuk global form-nya. Jadi form di iLogic ini dia akan mengikut atau mengikat dalam software atau benar-benar dalam versi 2021. Selama kita membuka Inventor, dia akan ikut terbawa juga seperti itu. Mungkin sampai sini jika Bapak dan Ibu ada yang penasaran mengenai feature terbaru di Inventor Automation Drawing, bisa ditanyakan kepada kami melalui kolom Q&A maupun grup chat. Mungkin untuk menghemat waktu, saya kembali ke Mas Alfian. Terima kasih Mas Bayu. Nah, untuk menarik sekali seperti yang disampaikan oleh Mas Bayu sebelumnya, ya. Nah, jangan khawatir kalau misalkan kok cepet banget gitu ya caranya. Nah, kita akan explore lebih lanjut, deep dive ketika nanti di hari Jumat sebagai workshop untuk drawing documentation. Begitu juga dengan tips and trik yang saya sampaikan sebelumnya dan bagaimana penggunaan iLogic di Inventor Drawing sebagai new feature dari Inventor 2021. Oke, nah ini kita misalkan sudah punya template ya. Kalau sebelumnya kan hanya blank template saja ya. Nah, ketika kita buat dengan iLogic, template-nya kita juga bisa automatically generate view
section dari assembly model atau part modelnya. Ya, tanpa harus kita generate satu persatu di sini. Ya. Nah, ini menarik sekali. Misalkan tadi untuk annotation text color-nya, dimension color-nya sangat mudah kita bisa konfigurasikan di iLogic environment. Dan ini hanya available di 2021. Oke, selanjutnya itu di visual representation ya. Nah, di Inventor sini kan ada beberapa view style ya. Misalkan dari realistic, kemudian ada sketch ya, monochrome, dan shaded with edge. Nah, ini kita bisa capture directly dari Inventor visual style-nya. Jadi kalau misalnya kita untuk capture image dengan cepat tanpa harus rendering, di Inventor ini apalagi di 2021 ini sudah cukup realistik ya, tanpa harus rendering. Kita ubah saja visualization style-nya ke realistic environment dan kita activate shadows dan reflection. Untuk lebih realistik, biasanya di sini saya ubah ke perspective view. Dan tak lupa di sini teksturnya saya activate on. Nah, kemudian di appearance ya. Nah, di Inventor kita sudah disediakan by default adalah standar default library, baik itu untuk material, base maupun appearance library-nya yang siap kita gunakan. Nah, lebih dari itu kita bisa buat customize appearance-nya melalui appearance editor ya. Misalkan apakah itu untuk shaded appearance, untuk glossy, atau bahkan untuk luminance light. Misalkan untuk LED lighting misalnya, kita bisa buat customize di appearance library-nya, dan di sini tinggal ada parameter reflectivity, kita tambahkan parameter reflectivity value-nya, misalkan apakah value-nya ya, untuk menjadi dia sebagai LED efek seperti contoh di slide di sini. Jadi ketika kita render ray tracing atau dengan render di Inventor, di sini akan tampil seperti appearance LED effect. Yang perlu kita tambahkan di sini adalah reflectivity value, kita tambahkan di sana. Oke, lebih lanjut lagi untuk di visualisasinya, kalau ini adalah collaborate dengan PDMC collection, jadi tidak hanya sekedar di Inventor ya. Selama file CAD-nya apa saja, bisa dari Dassault, dari NX, dari ProE, apapun tipe filenya, kita bisa kolaborasikan di PDMC collection melalui Navisworks Manage. Nah, di sini kita bisa review ya, seolah-olah kita berada di environment model ya. Sebagai contoh misalkan di sini adalah timeliner animation ya. Nah, di sini kita bisa simulasikan ya 3D model, apakah itu dari Inventor, dari CAD model yang lain ya, di Navisworks Manage. Nah, meskipun di sini contohnya misalkan di sini adalah keseluruhan satu plan gitu ya. Nah, tidak seberat ketika kita load full di Inventor. Ketika kita bawa ke Navisworks Manage. Jadi kita melakukan review di sini lebih komprehensif untuk ngecek misalnya untuk clash detection dengan existing geometry, apakah itu dari building atau dari equipment yang lain. Ya, contohnya misalkan di sini, nah ganti crane-nya misalkan ini adalah clash nih, ke detect. Ya, saya buat simulasi clash detection untuk pergerakan dari crane. Nah, ketika saya di sini ternyata
clash dengan operator maupun dengan equipment di conveyor-nya misalnya. Nah, saya ke inventor di sini, kemudian saya edit directly dari inventor, kemudian saya ubah misalkan di sana, saya save, dan di Navisworks Manage automatically synchronize, dan ketika kita rerun tesnya di situ sudah resolve dan tidak ada clash lagi di sana. Nah, dengan Navisworks Manage ya, visualisasi kita lebih detail dan kita dapat mereview dengan lebih komprehensif di Navisworks Manage, yang mana included software dari PDMC Collection. Nah, lebih dari itu, kita juga selain local render di Autodesk memungkinkan untuk render in cloud, available di Navisworks Manage dan di 3ds Max. Oke, nah ini contoh sampel misalkan benefit lagi kita punya 3D model selain kita dapat gunakan sebagai clash detection di Navisworks Manage untuk visualisasi, untuk photorealistic rendering, untuk 2D drawing tentu saja. Ada tambahan lagi yaitu misalkan untuk kita bawa ke virtual reality environment melalui Navisworks Manage dan 3D SMAC Interactive yang merupakan satu package di PDMC Collection. Nah, jadi di sini kita mereviewnya lebih detail lagi nih, ya. Jadi seolah-olah kita benar-benar di environment plan-nya. Nah, scale-nya di sini adalah 1:1 sesuai dengan apa yang kita modelkan di assembly, apakah itu di Inventor maupun dari software CAD yang lainnya. Oke, itu tadi sesi terakhir untuk materi kita hari ini terkait drawing documentation dan visualization overview. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom Q&A atau di feature chat. Mas Hafiz, ada yang perlu bisa ditambahkan? Silakan. Baik, Mas Alfian, Mas Hafiz. Oke, Mas Arenda, silakan. Baik, mungkin dari teknikal udah cukup ya, Mas ya? Ya, sudah cukup. Baik, sangat menarik sekali ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk webinar kita sore hari ini. Tidak terasa udah sore juga ini, udah jam 4 lebih untuk kita melakukan webinarnya. Dan untuk Bapak Ibu-Ibu juga masih ada pertanyaan juga bisa disimpan dulu nih untuk besok hari Jumat kita di workshopnya agar lebih hands-on dan lebih teknikal juga. Dan jangan lupa untuk datang juga untuk workshopnya di hari Jumat. Link join untuk workshopnya juga sudah ada di email yang mungkin tadi atau kemarin Bapak-Bapak Ibu-Ibu terima dari Cipta Satria dari Mbak Revi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan untuk mendapatkan sertifikat juga Bapak Ibu juga bisa hadir di workshop untuk hari Jumat. Untuk di hari Jumat itu karena kita kirim linknya di hari Jumat itu untuk mengisi kuesionernya. Mungkin itu saja dari kami tim sales eksekutif. Mungkin jika Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu ada pertanyaan juga bisa di email atau di WA ke kuat saya yang sudah saya hubungin, saya di chat, saya tulis di chat ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk ikut webinar kita minggu depan tentang CAD dan CAM integration seperti itu. Mungkin itu dari saya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf dan terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.